Yang mirisnya saudara-saudaraku sekalian, dan sangat ironis, kita sangat mengharapkan keamanan di negeri kita ini, tetapi tauhid tidak dijadikan sebagai sesuatu yang prioritas. Tauhid tidak dijadikan sebagai materi dan esensi utama dakwah kepada manusia. Padahal para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepada mereka semua bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Yang terjadi adalah saudara-saudaraku sekalian, munculnya suara-suara untuk mengaburkan dakwah tauhid ini. Suara-suara di sebagian masjid-masjid menghimbau kepada penceramah yang akan berceramah untuk tidak menyinggung masalah tauhid, tidak menyinggung masalah kesyirikan, tidak menyinggung masalah bid'ah. Padahal kunci keselamatan pada sebuah negeri, kunci keamanan pada sebuah negeri adalah tauhid. Akhirnya merebak dan merajalelalah praktek-praktek syirikan yang sudah tidak bisa dibendung. Mengkeramatkan kuburan-kuburan para wali, beribadah dan meminta-minta di sana. Mendatangi dukun, tukang sihir, mempercayai khurafat-khurafat, berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi Muhammad SAW, sehingga menempatkan beliau lebih tinggi dari Allah, memakai jimat dan lain sebagainya. Belum lagi bermunculan orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, menyesatkan manusia sehingga perkara yang sebenarnya buruk dianggap baik dan perkara yang baik dianggap buruk. Mereka adalah dai-dai yang menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Para dai yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengecoh banyak kaum muslimin. Tatkala Nabi SAW bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wa qama wal ma'azif." Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang akan menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras dan mengharamkan alat musik. Maka muncullah dai-dai yang banyak didengar oleh manusia, kemudian menghalalkan alat musik, bahkan menghina Allah dengan mengatakan Allah menurunkan surah musik. Atau muncul dai-dai yang mengatakan bahwa semua agama masuk surga. Padahal telah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Atau muncul dai-dai yang mengadakan ajaran-ajaran baru yang tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menganggap perbuatannya itu adalah perbuatan yang baik. Ini pada hakikatnya sebuah penghinaan terhadap Allah. Kenapa? Karena kalau didasarkan pada prasangka bahwa perbuatan ini dan perbuatan itu adalah baik, maka setiap orang bisa membuat ritual ibadahnya sendiri. Setiap orang bisa membuat syariat-syariat baru dalam agama. Kalau begitu, untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Dan ini pada hakikatnya adalah penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya, bahwa syariat ini pada hakikatnya belum sempurna. Mereka ini adalah dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Inilah fenomena akhir zaman yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, ketika Hudzaifah ibn Yaman bertanya kepada beliau tentang keburukan. "Ya Rasulullah, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah, kemudian Allah mendatangkan kebaikan, yaitu Islam ini. Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan?" Beliau berkata, "Ya." Maka aku bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah setelah kejelekan ini akan datang kebaikan?" Maka beliau berkata, "Ya, tapi di dalamnya ada asap." Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, "Apa asapnya itu ya Rasulullah?" Beliau SAW menjawab, "Suatu kaum yang membuat ajaran bukan dari ajaranku dan menunjukkan manusia kepada selain petunjukku. Engkau akan mengenal mereka dan engkau akan mengingkarinya." Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan lagi?" Beliau menjawab, "Ya, akan muncul para dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa yang menerima seruan mereka, maka mereka pun akan menjerumuskan ke dalam neraka." Maka aku bertanya, "Ya Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka itu kepada kami." Maka Nabi SAW menjawab, "Mereka dari kulit-kulit kita, dari golongan-golongan kita, berbicara dengan bahasa kita." Maka Hudzaifah bertanya lagi, "Apa yang Anda perintahkan kepadaku jika aku temui keadaan seperti itu?" Beliau SAW menjawab, "Pegang erat-erat jamaah kaum muslimin dan imam-imam mereka." Maka aku bertanya, "Bagaimana kalau sudah tidak ada imam dan jamaah kaum muslimin?" Beliau SAW menjawab, "Tinggalkan semua kelompok-kelompok sesat itu, walaupun engkau menggigit akar pohon sampai ajal mendatangimu." Saudara-saudaraku sekalian,
Dari dai-dai penyeru ke neraka jahanam inilah akhirnya syariat-syariat yang Allah turunkan menjadi kabur. Manusia bermudah-mudah di dalam perkara dosa, perkara bid'ah. Setiap sebuah perkara dianggap baik, maka langsung diamalkan. Padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia berbondong-bondong meminta fatwa kepada mereka. Akhirnya manusia disesatkan. Ingatlah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna Allah yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi alim ittikhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'ata bighairi ilm fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka ditanya, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Maka tatkala ilmu telah pudar, manusia menjadi semakin sesat. Mereka semakin terjerumus ke dalam kubangan dosa yang lebih besar. Mereka akhirnya semakin jauh dari Allah. Mereka tidak lagi mengagungkan Allah. Allah tidak lagi diagungkan dengan syariat-syariatnya. Bahkan kata Nabi SAW, La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi seorang pun di muka bumi ini yang mengucapkan Allah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, mengagungkan Allah adalah sebuah harga mati yang wajib kita jalankan. Mengagungkan Allah berarti kita juga harus mengagungkan apa yang Allah turunkan dan mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Pelajarilah kandungan ilmu dan kebaikan yang terdapat padanya. Amalkan segala tuntunan dan syariatnya. Itulah jalan kebahagiaan dan kesejahteraan umat Islam.